Di dunia liar sabana, bukan kekuatan atau jumlah yang menentukan siapa yang paling berbahaya, tapi kemampuan untuk tidak terlihat. Dan tak ada yang lebih ahli dalam seni menghilang selain macan tutul. Macan tutul atau leopard adalah salah satu kucing besar yang paling tersebar luas di dunia. Dengan bulu keemasan dan bintik-bintik hitam yang khas, ia bukan hanya indah, tapi juga sangat mematikan. Tubuhnya ramping dan berotot, dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat hingga 90 kilogram. Tapi yang membuatnya unik adalah kombinasi antara kekuatan, kelincahan, dan kecerdikan. Berbeda dari singa yang mengandalkan kekuatan kelompok, macan tutul adalah pemburu soliter. Ia tak suka keramaian. Ia bergerak diam, menyatu dengan bayangan, dan menunggu waktu yang tepat. Dengan penuh kesabaran, ia mendekat, langkah demi langkah, lalu satu lompatan maut menuntaskan segalanya. Menakjubkannya lagi, macan tutul bisa mengangkat mangsanya ke atas pohon, bahkan yang beratnya 2 kali tubuhnya. Tujuannya apa? Agar tidak direbut oleh predator lain seperti hiena atau singa. Tak seperti kucing besar lain, macan tutul sangat adaptif. Ia bisa hidup di sabana, hutan tropis, pegunungan, bahkan di dekat pemukiman manusia. Itulah kenapa mereka masih bisa bertahan di berbagai wilayah di Afrika dan Asia. Tapi, keberadaan mereka makin terancam. Perusakan habitat, perburuan liar, dan konflik dengan manusia membuat populasi mereka terus menurun. Macan tutul adalah bagian penting dari ekosistem. Sebagai predator puncak, ia menjaga populasi mangsa agar tetap seimbang. Tanpa mereka, rantai makanan bisa terganggu. Tapi bukan hanya itu, macan tutul mengajarkan kita tentang kesunyian, kecerdikan, dan ketangguhan. Ia tidak mencolok, tapi justru itulah kekuatannya. Dalam dunia yang keras dan penuh persaingan, macan tutul membuktikan satu hal. Untuk menjadi penguasa, kamu tak perlu menjadi yang paling besar. Cukup jadi yang paling tak terduga. Ia datang tanpa suara dan pergi tanpa jejak. Inilah macan tutul, sang pemburu bayangan, sang legenda sunyi di antara gemuruh padang savana. Kalau kamu lihat zebra, pasti yang langsung muncul di pikiran, kenapa sih belangnya hitam putih kayak barkode hidup? Tapi tahu nggak kamu, zebra itu bukan cuma unik karena penampilannya, tapi juga karena cara hidup dan kemampuan bertahannya yang luar biasa di alam liar Afrika. Pertama, belang zebra itu unik. Nggak ada 2 zebra yang punya pola belang yang sama, persis kayak sidik jari manusia. Ilmuwan percaya, pola belang ini bisa membantu zebra saling mengenali satu sama lain, terutama antara induk dan anak. Tapi, nggak cuma buat gaya-gayaan, belang zebra juga punya fungsi penting dalam bertahan hidup. Belang hitam putihnya bisa bikin nyamuk dan serangga bingung, jadi mereka ogah hinggap. Selain itu, waktu zebra bergerak bareng dalam kelompok besar, belang mereka bisa membingungkan predator seperti singa atau cheetah karena susah membedakan mana kepala, mana badan. Zebra juga hewan sosial. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut kawanan, biasanya dipimpin oleh satu pejantan dominan. Mereka selalu saling melindungi dan bahkan saling jaga saat tidur. Kalau ada yang bahaya, satu zebra akan membuat suara peringatan dan semuanya langsung siaga. Fakta lain yang menarik, zebra itu kuat banget. Mereka bisa berlari sampai 65 km per jam, hampir secepat kuda pacu. Kalau merasa terancam, zebra bisa tendang predator dengan kaki belakangnya. Tendangannya bisa cukup kuat buat mematahkan rahang singa. Nggak heran mereka sering lolos dari sergapan. Zebra juga punya ingatan yang sangat bagus. Mereka bisa mengingat rute migrasi ribuan kilometer dan lokasi sumber air, bahkan setelah bertahun-tahun. Ini penting banget, karena zebra sering bermigrasi ke tempat baru saat musim kemarau datang.
Dan satu fakta terakhir yang mind-blowing. Meskipun zebra terlihat seperti kuda belang, zebra nggak bisa dijinakan seperti kuda. Mereka punya sifat liar alami yang sangat sulit dikendalikan manusia. Banyak yang coba, tapi gagal. Jadi, zebra itu bukan cuma lucu dan lucu jun doang. Mereka adalah hewan yang tangguh, cerdas, dan punya sistem sosial yang kompleks. Di balik belangnya, zebra menyimpan banyak rahasia yang bikin kita kagum. Kalau bicara soal kecepatan di dunia hewan, nggak ada yang ngalahin cheetah. Cheetah adalah hewan tercepat di darat. Bisa lari sampai 112 km per jam dalam waktu kurang dari 5 detik. Itu lebih cepat dari mobil sport yang baru nyalain gas. Tapi tunggu dulu, cheetah bukan cuma soal kecepatan. Mereka juga punya tubuh yang dirancang khusus buat ngegas. Tubuhnya ramping, kakinya panjang, tulang punggungnya fleksibel dan punya ekor panjang yang berfungsi kayak setir buat ngejaga keseimbangan saat belok cepat. Bahkan, cakar cheetah itu nggak bisa ditarik masuk kayak kucing lainnya. Tujuannya biar bisa cengkrem tanah waktu sprint. Cheetah biasanya berburu di padang savana terbuka, seperti di Afrika Timur. Mereka mengandalkan penglihatan tajam, bukan penciuman. Jadi, cheetah bakal ngintai mangsanya dari kejauhan, lalu menyelinap sampai cukup dekat sebelum ngegas buat ngejar. Tapi karena lari secepat itu nguras energi, mereka cuma bisa sprint semaksimal selama 20-30 detik aja. Kalau gagal ya mereka harus istirahat dulu. Yang bikin sedih, cheetah itu bukan predator puncak. Meski mereka jago lari dan berburu, mereka sering kehilangan mangsa karena kalah sama singa, hyena, atau bahkan kawanan burung pemakan bangkai. Jadi, habis capek-capek lari dan nangkep, direbut. Tragis banget kan? Cheetah juga termasuk hewan yang nggak suka ribut. Mereka cenderung soliter, kecuali induk betina yang jagain anak-anaknya atau sekelompok jantan yang bersaudara. Mereka lebih banyak aktif di pagi atau sore hari, menghindari panas dan predator. Nah, yang nggak banyak orang tahu, cheetah sekarang termasuk spesies rentan punah. Populasinya menurun drastis karena hilangnya habitat, konflik dengan manusia, dan perburuan liar. Saat ini diperkirakan cuma sekitar 7.000 ekor cheetah yang tersisa di alam liar. Jadi, selain dikenal sebagai pelari tercepat, cheetah juga jadi simbol perjuangan hewan liar yang makin langka. Keindahan dan keunikannya nggak boleh cuma dikagumi, tapi juga dijaga. Kalau kamu lihat cheetah, jangan cuma bilang, wah kenceng ya. Tapi pikir juga, apa kita bisa bantu mereka tetap ada di alam? Karena kalau enggak, bisa-bisa nanti cheetah cuma tinggal nama di buku sejarah.